Cerita kali ini tentang seorang jurnalis yang ingin mengangkat kisah pesugihan di gunung. Jurnalis tersebut tidak sendirian, dia ditemani oleh beberapa temannya untuk melakukan penjelajahan tersebut. Bagaimana kisahnya, mari kita dengarkan. Dewi adalah seorang jurnalis muda yang memiliki ketertarikan pada kisah-kisah mistis dan misteri di Indonesia. Salah satu legenda yang membuatnya penasaran adalah mengenai salah satu gunung yang dikenal sebagai tempat pesugihan. Legenda menyebutkan bahwa setiap malam Jumat, mereka yang berani melakukan ritual di gunung ini dapat mendapatkan kekayaan, tetapi dengan pengorbanan besar. Dewi tidak sendirian dalam penjelajahannya. Ia ditemani oleh 4 sahabatnya. Sela, sahabat karibnya yang cenderung skeptis tapi tak mau ketinggalan. Rohman, seorang pemuda yang penuh dengan rasa ingin tahu dan sangat percaya pada cerita-cerita mistis. Dayat, teman masa kecil yang berani dan ambisius, serta Sandi, yang selalu menjaga kelompok dengan sikap realistis dan logis. Mereka memutuskan untuk menjelajahi gunung tersebut, bukan untuk melakukan ritual pesugihan, tetapi untuk menyelidiki lebih jauh tentang mitos ini. Mereka tiba di sebuah desa kecil di kaki gunung, di mana penduduknya tampak menutup diri. Penduduk enggan berbicara tentang ritual tersebut, dan suasana desa terasa berat dan penuh rahasia. Seorang kakek tua yang mereka temui memperingatkan mereka dengan serius. Gunung itu bukan tempat untuk main-main. Jangan sampai kalian mengundang sesuatu yang tidak bisa kalian kendalikan, ya, ujar kakek tersebut dengan suara parau. Namun, Dewi dan teman-temannya tidak menggubris peringatan itu. Mereka tetap memutuskan untuk mendaki gunung tersebut pada malam Jumat, waktu yang konon paling sakral untuk pesugihan. Malam itu, angin gunung terasa dingin menusuk tulang. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, dan bulan bersinar terang, menciptakan bayangan-bayangan panjang di jalan setapak menuju puncak. Mereka berjalan dengan tenang, tetapi Sela mulai merasakan kejanggalan. Ini pasti hanya sugesti, dipikir Sela, meskipun bulu kuduknya mulai berdiri tanpa alasan. Perjalanan semakin berat seiring waktu. Pepohonan di sekitar mereka semakin padat, dan suara-suara hutan yang biasanya ramai mendadak menghilang. Mereka mulai merasakan keanehan di udara. Sesekali, Rohman yang berjalan di depan berhenti dan mengarahkan senter ke kegelapan, merasa ada sesuatu yang bergerak di balik pohon. "Ada yang mengawasi kita," bisik Rohman dengan nada penuh kekhawatiran. Dayat hanya tertawa sinis. "Itu cuma angin atau hewan liar. Ayo teruskan." Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin mereka merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Sandi, yang biasanya lebih logis, mulai merasakan ada sesuatu yang salah. "Tempat ini terasa salah," ujarnya sambil memeriksa peta yang mereka bawa. Dewi, yang biasanya rasional, merasa dirinya tertarik semakin dalam oleh suasana mistis yang menyelimuti gunung. Ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan, seolah gunung ini memanggilnya. Tetapi di balik rasa penasarannya, dia juga mulai merasakan ketakutan. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya tiba di area terbuka di dekat puncak. Di sana berdiri sebuah batu besar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno. Di sekelilingnya terdapat bekas lilin-lilin yang sudah meleleh dan tanda-tanda bahwa tempat ini sering digunakan untuk ritual. Dayat yang penuh antusias segera mendekati batu tersebut. "Ini pasti tempat yang digunakan untuk pesugihan," seru Dayat,
Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Sandi mulai memeriksa lebih detail, tetapi yang ia rasakan hanyalah ketegangan. Dia tidak menemukan apapun yang rasional untuk menjelaskan atmosfer berat yang memenuhi udara. Sela, yang sejak awal skeptis, mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di kejauhan, bayangan hitam yang berdiri diam di antara pepohonan. Dewi lihat itu, bisiknya dengan gemetar. Dewi menoleh dan melihat bayangan tersebut. Sosoknya tinggi, tidak jelas bentuknya, tapi matanya seperti menyala di balik kegelapan. Mereka semua terdiam sesaat, sampai Rohman mendekati mereka. Mungkin ini cuma ilusi optik. Ayo fokus, katanya berusaha menenangkan. Tetapi bayangan itu tidak menghilang. Setiap kali mereka mencoba melangkah, bayangan itu tetap ada, mengikuti mereka dengan cara yang mengerikan. Suasana menjadi lebih tegang ketika tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat api lilin yang mereka nyalakan padam seketika. Ini bukan pertanda baik, kata Sandi. Kita harus pergi dari sini. Namun Dayat bersikeras untuk tetap tinggal, merasa ada sesuatu yang besar yang hampir mereka temukan. Kita terlalu dekat dengan jawabannya, katanya dengan tegas. Aku tak akan pulang dengan tangan kosong. Ketegangan mencapai puncaknya ketika mereka mulai mendengar suara-suara aneh, langkah kaki di antara pepohonan, bisikan-bisikan samar di udara, dan bayangan hitam yang tampaknya semakin mendekat. Dalam kepanikan, mereka mencoba melarikan diri, tetapi jalan yang mereka tempuh berubah. Mereka tidak lagi bisa menemukan rute yang sama seperti saat naik. Mereka seolah terjebak di dalam hutan, tersesat tanpa arah. Bayangan hitam itu semakin mendekat, menimbulkan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Dewi merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak dengan bebas. Dalam kegentingan itu, Dayat tiba-tiba tersungkur. Dia merasakan sesuatu yang mencengkeram tubuhnya, tapi saat yang lain menoleh, mereka tidak melihat apapun. Ada yang menarikku, teriaknya panik. Rohman dan Sandi mencoba menariknya, tetapi kekuatan tak kasat mata itu terlalu kuat. Bayangan hitam itu semakin mendekat, dan saat mereka merasa semua harapan sirna, Sela, yang paling tenang di antara mereka, mendekatkan liontinya ke Dayat sambil berdoa. Tiba-tiba, bayangan itu mundur dan melepaskan cengkeramannya. Setelah berhasil menolong Dayat, mereka akhirnya kembali ke desa dengan tubuh yang lelah dan mental yang terguncang. Mereka sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar di gunung itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Mereka berbicara dengan tetua desa yang akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kebenaran di balik ritual pesugihan. Ritual itu memang memberikan kekayaan, tetapi juga mengambil nyawa mereka yang melakukannya secara tidak benar. Arwah-arwah orang yang gagal dalam ritual menjadi bayangan hitam yang terjebak di antara dunia ini dan dunia gaib, selamanya mencari korban baru. Tetapi, lebih dari itu, mereka yang datang bersama orang yang niatnya tidak murni juga bisa terjebak dalam kutukan tersebut. Dayat yang begitu ambisius hampir menjadi korban, dan yang lain nyaris ikut terseret dalam kutukan. Meski mereka berpikir telah lolos dari teror gunung itu, kengerian belum berakhir. Beberapa hari setelah kembali ke rumah,
Dewi mulai merasakan kehadiran bayangan hitam di dalam rumahnya. Begitu pula dengan Sela, Rohman, Dayat, dan Sandi. Akhirnya mereka memutuskan meminta bantuan pada seorang ustadz untuk mengusir sosok-sosok yang mengikuti mereka. Akhirnya kehidupan mereka kembali normal seperti biasa, tidak ada gangguan-gangguan lagi.